Pelajaran kita mulai. Definisi larutan buffer. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH larutan tersebut jika pada larutan tersebut ditambahkan sedikit asam, basah, atau diencerkan dengan air. Jadi pada intinya mempertahankan pH suatu larutan. Larutan buffer atau larutan penyangga adalah suatu larutan yang terdiri dari campuran asam lemah dengan garamnya dari basah kuat atau basah lemah dengan garamnya dari asam kuat. pH larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam dapat diperoleh dari mencampurkan asam lemah Ha dengan basah kuat MOH, di mana asamnya berlebih. Ha ditambah MOH menghasilkan garam dan air, dan di dalam larutan Ma akan terurai menjadi ion M+ dan A-. Di dalam reaksi ini larutan asam berlebih. Dalam larutan penyangga asam terjadi kesetimbangan kimia, Aa menjadi ion amin dan H+. Karena asamnya adalah asam lemah, maka konsentrasi H+ sama dengan Aa dikali konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa konjugasinya, atau konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol basa konjugasinya. Karena mol basa konjugasi atau mol amin sama dengan mol garamnya Ma, maka konsentrasi H+ adalah Ka dikali mol asam dibagi mol garam. Jika valensi garam sama dengan X, maka konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi X dibagi mol garam. pH larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa dapat diperoleh dengan mencampurkan basa lemah MOH dengan asam kuat Ha, di mana basa lemahnya berlebih. Dalam reaksi asam dan basa terjadi garam A. Di dalam hal ini basa lemah berlebih. Oleh karena itu dalam larutan penyangga basa terjadi kesetimbangan kimia, di mana MOH akan terurai menjadi ion M+ dan ion OH-. Karena basanya basa lemah, maka konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi basa dibagi dengan konsentrasi asam konjugasinya, atau konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi dengan mol asam konjugasi. Karena mol asam konjugasi atau mol M+ sama dengan mol dari garamnya Ma, maka konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam. Jika valensi garam sama dengan X, maka konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi valensi dibagi dengan mol garam. Soal nomor 1. Jika 20 ml larutan CH3COOH 0,1 m dicampur dengan 10 ml larutan AOH 0,1 m, tentukanlah jenis larutan penyangga yang terjadi dan hitung pH larutan tersebut. 20 ml larutan CH3COOH 0,1 m itu sama dengan 2 mmol. 10 ml larutan KOH 0,1 m itu sama dengan 1 mmol. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. CH3COOH ditambah KOH menghasilkan garam CH3COOK dan air. Sebelum reaksi, ada 2 mmol asam asetat CH3COOH dan 1 mmol basa KOH. Sesudah reaksi, KOH habis bereaksi sebesar 1 mmol dan memerlukan 1 mmol
CH3COOH dan menghasilkan 1 milimol garam CH3COOH dan 1 milimol air, sehingga ada sebanyak 1 milimol CH3COOH yang sisa yang tidak habis bereaksi, dan terdapat 1 milimol garam CH3COOH di dalam larut. Campuran 1 milimol garam CH3COOH dan 1 milimol asam CH3COOH ini merupakan larutan penyangga asam, di mana konsentrasi H+ adalah Ka dikali mol asam dibagi mol garam kali valensi, dan diperoleh konsentrasi H+ adalah 10⁻⁵. Oleh karena itu pH sama dengan 5. Soal nomor 2. Larutan merupakan campuran dari 50 ml larutan NH3 0,1 m dengan 4 ml larutan NH4Cl 0,125 m. Tentukanlah jenis larutan penyangga dan hitung pH larutan tersebut. Larutan penyangga dengan NH3 sebagai basa lemah dan NH4Cl sebagai garam asam konjugasi adalah merupakan larutan penyangga basa. Mol NH3 sama dengan volume dikali konsentrasinya, yaitu 50 kali 0,1 sama dengan 5 milimol. Mol NH4Cl sama dengan 4 kali 0,125 sama dengan 0,5 milimol. Karena ini adalah larutan penyangga basa, maka konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi mol garam, dan diperoleh konsentrasi OH- sama dengan 10⁻⁴. Maka pOH sama dengan 4 dan pH sama dengan 14 dikurang 4 sama dengan 10. Soal nomor 3. Berapa gram amonium sulfat NH42 kali SO4 harus ditambahkan ke dalam 500 ml larutan NH3 0,1 m untuk mendapatkan larutan penyangga dengan pH 9? Pembahasan. Misal mol garam NH42SO4 adalah N. Mol basa NH3 sama dengan 500 ml kali 0,1 sama dengan 50 milimol. Dalam hal ini, valensi garam NH42 kali SO4 adalah 2, sehingga konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi valensi dibagi mol garam. OH- sama dengan 10⁻⁵ dikali 5 milimol dibagi 2N. Diketahui pH tadi adalah 9, sehingga dapat kita hitung pOH sama dengan 14 dikurang pH sama dengan 5, atau OH- sama dengan 10⁻⁵. Dari dua persamaan di atas diperoleh 10⁻⁵ sama dengan 10⁻⁵ kali 50 milimol dibagi 2N, atau 1 sama dengan 5 milimol dibagi 2N, sehingga kita peroleh 2N sama dengan 5 milimol, N sama dengan 25 milimol atau 0,025 mol. 0,025 mol amonium sulfat NH42 kali SO4 sama dengan 0,025 dikali massa molekul relatif dari NH42 kali SO4, di mana massa molekul relatif dari NH42 kali SO4 adalah 132, maka diperoleh 0,025 mol amonium sulfat itu sama dengan 0,025 dikali 132 sama dengan 3,3 gram. Soal nomor 4. Hitung perbandingan mol garam NH4Cl terhadap mol NH3 dalam suatu larutan penyangga di mana pH-nya sama dengan 9,25. Karena campuran garam NH4Cl dengan basa lemah NH3 merupakan larutan penyangga basa, maka konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa dibagi valensi dibagi mol garam, dan pOH sama dengan minus log konsentrasi OH- dan ini sama dengan min log Kb dikali mol basa dibagi valensi dibagi mol garam.
Sehingga POH sama dengan min log KB min log mol basa dibagi valensi dibagi mol garam. Atau POH sama dengan PKB minus log mol basa dibagi valensi bagi mol garam. POH adalah 14 dikurangi pH, sehingga 14 dikurangi 9,25 sama dengan 4,75 dikurangi log mol NH3 dibagi mol NH4Cl. Sehingga kita peroleh perbandingan mol NH3 dan mol NH4Cl adalah 1. Sehingga jawabannya C. Soal nomor 5. Larutan yang mengandung dua senyawa di bawah ini merupakan contoh larutan penyangga basa adalah larutan penyangga basa adalah campuran basa lemah dengan garamnya dari asam kuat. Nomor 1 terdiri dari garam dari basa kuat dan asam lemah. Nomor 2 terdiri dari asam lemah dan garam dari basa kuat. Nomor 3 garam dengan garam. Nomor 4 basa lemah dan garam dari asam kuat. Hingga hanya nomor 4 yang benar, di mana NH3 basa lemah dengan garamnya dari asam kuat HCl. Soal nomor 6. Campuran ini yang dapat membentuk larutan penyangga adalah 1. NaOH basa kuat dan HCl asam kuat. Tidak dapat membentuk larutan penyangga karena basanya basa kuat dan asamnya asam kuat. Nomor 2, basa kuat dengan garam dari asam lemah. Ini juga tidak dapat membentuk larutan penyangga karena basanya basa kuat, sementara garamnya dari asam lemah. Nomor 3, garamnya berasal dari asam lemah basa kuat dan ACN adalah asam lemah. Ini mungkin dapat membentuk larutan penyangga. D. Basa lemah dan asam kuat. Ini juga mungkin membentuk larutan penyangga. H2SO4 adalah garam dari basa kuat asam kuat, dan sementara H2SO4 adalah asam kuat, jadi tidak mungkin membentuk larutan penyangga. Sehingga hanya ada dua kemungkinan, C dan D. Sekarang kita periksa dari mol-mol garam dan asamnya. Untuk C, 100 ml NaCN 0,1 m itu sama dengan 10 mmol. 100 ml HCN 0,1 m itu sama dengan 10 mmol. Sehingga kita lihat di sini terbentuk garam tapi tidak ada yang sisa. Hingga ini bukan larutan penyangga, melainkan garam yang terjadi mengalami hidrolisa. D. 100 ml NH4OH 0,1 m itu sama dengan 10 mmol. 50 ml H2SO4 0,1 m itu sama dengan 5 mol. Sehingga terdapat garam di mana basa lemah memiliki kelebihan 5 mmol. Sehingga basa lemah bersisa membentuk larutan penyangga dengan garamnya. Soal nomor 7. Jika 1 gram NaOH dimasukkan ke dalam 500 ml 0,1 m sama asetat CH3COOH, maka tentukanlah jenis larutan yang terjadi dan berapa pH-nya. Kita hitung mol dari NaOH, yaitu masanya dibagi massa molekuler relatifnya sama dengan 1/40 dan sama dengan 25 mmol. Molnya asam asetat sama dengan 50 ml kali 0,1 sama dengan 50 mmol. Taman reaksi CH3COOH ditambah NaOH akan menghasilkan garam CH3COONA dan air. Sebelum bereaksi ada 50 mmol CH3COOH dan 25 mmol NaOH. Sesudah reaksi, 25 mmol NaOH habis bereaksi hanya dengan 25 mmol
CH3COOH dan menghasilkan garam 25 milimol. Ini berarti mol CH3COOH yang tidak habis bereaksi atau sisa adalah 50 kurang 25 sama dengan 25 milimol. Sehingga larutan yang terjadi adalah larutan buffer asam karena asam CH3COOH berlebih. Maka konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi valensi garam dibagi mol garam, dan diperoleh konsentrasi H+ adalah 10⁻⁻⁵. Oleh karena itu pH-nya sama dengan 5. Maka jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 8. Tentukan perbandingan volume larutan CH3COOH 0,1 m dan volume NaOH 0,1 m yang harus dicampur untuk membuat larutan buffer dengan pH sama dengan 6. Agar terjadi larutan buffer, maka mol asam lemah harus berlebih atau lebih besar dari mol basa kuat, dan mol garam yang terjadi sama dengan mol basa kuat tersebut. Sehingga konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dikurangi mol basa kuat dibagi mol basa kuat. Misal volume asam sama dengan X dan volume basa Y. Karena diketahui pH sama dengan 6, maka konsentrasi H+ sama dengan 10⁻⁻⁶. Oleh karena itu 10⁻⁻⁶ kali 1 kali 10⁻⁻⁵ dikali 0,1 X yaitu mol asam dikurangi 0,1 Y yaitu mol basa dibagi 0,1 Y. Sehingga secara matematis kita dapat hitung sebagai berikut, bahwa 10⁻⁻⁶ dibagi 10⁻⁻⁵ sama dengan X minus Y per Y, dan disederhanakan sebagai berikut, bahwa X dibanding Y sama dengan 1,1 atau X dibanding Y sama dengan 11/10, sehingga jawab yang benar adalah E. Contoh nomor 9. Gas HCl murni 18 ml dan gas NH3 murni 24 ml dilarutkan ke dalam 450 ml air, sehingga seluruh gas larut dan tidak merubah volume air. Tekanan gas semula 76 cm3 atau 1 atmosfer dan temperaturnya 27 derajat Celcius. Kalau tetapan atau konstanta gas 3 adalah S sama dengan 0,08 liter atmosfer per mol per derajat Kelvin, dan Kb basa NH4OH adalah 1 kali 10⁻⁻⁶, dan log 2 sama dengan 0,3, log 3 sama dengan 0,47, dan log 5 sama dengan 0,7. Maka hitunglah pH larutan tersebut. Pertama kita hitung mol dari gas asam HCl. Karena senyawa berupa gas, maka kita gunakan rumus dari Boyle-Gay-Lussac, di mana N sama dengan PV per RT, sehingga kita peroleh N sama dengan atau molnya HCl adalah 0,0075 mol. Demikian juga untuk gas asam NH3 dengan menggunakan Boyle-Gay-Lussac, kita peroleh mol gas NH3 adalah 0,01 mol. Reaksinya, mula-mula ada 0,0075 mol HCl bereaksi habis dengan 0,0075 mol dan menghasilkan 0,0075 mol garam NH4Cl. Namun karena mol NH3 adalah 0,001 mol, maka NH3 memiliki sisa sebesar 0,00025 mol, sehingga dapat kita hitung konsentrasi OH min sama dengan Kb kali mol basa dibagi valensi garam dibagi mol garam, dan kita peroleh konsentrasi OH min adalah 1/310⁻⁻⁵, dan POH sama dengan minus log konsentrasi OH min, sehingga kita peroleh POH sama dengan 5 ditambah log 3. Karena log 3 adalah 0,47, maka pH sama dengan 8,53, sehingga jawaban yang benar adalah E.
Soal nomor 10. Gas HCl murni 12 ml dan gas NH3 murni 18 ml dilarutkan ke dalam 250 ml air sehingga seluruh gas larut dan tidak merubah volume air. Tekanan gas-gas semula 76 cm3 atau 1 atmosfer dan temperatur 27 derajat Celcius. Kalau tetapan gas mulia R sama dengan 0,08 liter per atmosfer per mol per derajat Kelvin dan Kb dari asam NH4 sama dengan 10⁻⁵, maka tentukanlah pH larutan tersebut. Di sini konsep yang digunakan adalah stokiometri, hukum Boyle-Gay-Lussac, dan larutan buffer. Silakan Anda coba sendiri. Jawabannya adalah pH sama dengan 8,7. Soal nomor 11. Tentukanlah pH larutan yang terbentuk pada campuran basa NH4OH 0,6 mol dengan asam H2SO4 0,3 mol. Campuran basa NH4 dan asam H2SO4 akan menghasilkan garam NH4 2 kali SO4 dengan valensi 2. Di sini juga Anda kami persilakan coba sendiri. Akan diperoleh pH sama dengan 8,7. Soal nomor 12. Suatu larutan dibuat dengan cara mencampurkan 100 ml asam lemah Ha0,1M dengan 10 ml 0,2 M basa NaOH. Jika tetapan keseimbangan ionisasi asam Ha adalah 2 kali 10⁻⁴, maka hitunglah pH larutan yang terjadi. Kita hitung mol masing-masing senyawa. Mol asam Ha sama dengan 100 ml kali 0,1 sama dengan 10 mmol. Mol basa NaOH sama dengan 10 ml kali 0,2 sama dengan 2 mmol. Reaksi asam basa. Ha ditambah NaOH akan menghasilkan garam NaA dan air. Mula-mula ada 2 mmol NaOH dan ada 10 mmol Ha. 2 mmol NaOH habis bereaksi hanya dengan 2 mmol Ha dan terjadi garam 2 mmol. Oleh karena itu ada sisa mol asam Ha sebesar 10-2 sama dengan 8 mmol. Larutan yang terjadi adalah larutan penyangga asam hingga konsentrasi H plus sama dengan Ha dikali mol asam dibagi mol garam, dan kita peroleh konsentrasi H plus sama dengan 8 kali 10⁻⁴ hingga pH sama dengan minus log 8 10⁻⁴. Ini sama dengan 4 minus log 8, sehingga jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 13. Larutan buffer dibuat dengan melarutkan 200 ml asam asetat 0,15 M dan 100 ml natrium asetat 0,25 M. Berapa pH larutan buffer setelah ditambahkan 50 ml HCl 0,1 M? Komponen larutan buffer. Mol asam asetat 200 ml kali 0,15 sama dengan 30 mmol. Mol garam natrium asetat sama dengan 100 ml dikali 0,25 sama dengan 25 mmol. Pada larutan ini terjadi kesetimbangan reaksi ion sebagai berikut. Pada penambahan asam H+, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri sehingga reaksi mengarah pada pembentukan asam asetat. Asam asetat bertambah sedangkan massa konjugasi asam tersebut atau garam tersebut berkurang. Mula-mula mol masing senyawa sebagai berikut. Ada 30 mmol asam asetat
dan 25 milimol garam. Ditambahkan H+ sebanyak 5 milimol, di mana 5 milimol ini akan bergabung atau bereaksi dengan 5 milimol basa konjugasi asam tersebut dan menghasilkan 5 milimol asam asetat. Sehingga dalam keadaan akhir ada 35 milimol asam asetat dan tinggal 20 milimol konsentrasi dari garam. Karena larutan buffer ini adalah larutan buffer asam, maka H+ sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam, sehingga kita peroleh pH sama dengan 4,7 dikurangi log 35/20 sama dengan 4,7 dikurangi log 1,75, sehingga jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 14. Suatu larutan buffer dibuat dengan cara mencampurkan 0,6 mol asam asetat dan 0,2 mol basa kuat NaOH dalam 500 ml larutan. Hitung pH larutan tersebut. Mol dari asam lemah adalah 0,6 mol. Mol dari basa kuat adalah 0,2 mol. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Mula-mula ada 0,6 mol asam asetat dan 0,2 mol basa kuat NaOH. Keadaan akhir 0,2 mol NaOH akan habis bereaksi hanya dengan 0,2 mol asam asetat dan menghasilkan garam 0,2 mol. Maka dalam hal ini sisa asam asetat adalah 0,4 mol. Sehingga konsentrasi asam sama dengan Ka dikali mol asam dibagi mol garam, dan kita peroleh konsentrasi H+ sama dengan 10⁻⁴, sehingga diperoleh pH sama dengan 4. Maka jawabannya C. Soal nomor 15. Sejumlah 200 ml larutan HCN 0,3 m dicampur dengan 100 ml larutan KOH 0,3 m. Lalu ke dalam campuran tersebut ditambahkan 0,8 gram NaOH padat, di mana massa molekul reaktifnya 40. Hitunglah pH larutan yang terbentuk. Keadaan mula-mula. Jumlah mol dari 200 ml 0,3 m HCN adalah 200 kali 0,3 sama dengan 60 milimol. Jumlah mol dari 100 ml 0,3 m KOH adalah 100 kali 0,3 sama dengan 30 milimol. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut, di mana sebelum reaksi ada 60 milimol HCN dan 30 milimol KOH. Setelah reaksi, 30 milimol KOH habis bereaksi hanya dengan 30 milimol HCN dan menghasilkan 30 milimol garam KCN. Sehingga HCN yang tidak bereaksi adalah 30 milimol. Sehingga terdapat larutan buffer yang terdiri dari 30 milimol garam KCN dan 30 milimol asam HCN. Dalam larutan terjadi keseimbangan reaksi ion sebagai berikut. 30 milimol HCN dan 30 milimol garam dan air 30 milimol. Penambahan basa NaOH berarti penambahan ion OH-. Ion OH- ini akan mengikat ion H+ dari HCN membentuk H2O sehingga reaksi bergeser ke kanan. Akibatnya asam HCN semakin berkurang, sedangkan basa konjugasi asam tersebut atau mol garam tersebut bertambah. Jumlah mol NaOH yang ditambahkan adalah 0,8 gram dibagi 40 sama dengan 20 milimol. Reaksi kesetimbangan ion sebelum penambahan OH itu HCN menjadi Cn- ditambah H2O, di mana mula-mula kondisinya 30 milimol HCN, 30 milimol garam, dan 30 milimol
H2O. Lalu ditambahkan 20 milimol ion okamid. Akibat penambahan okamid adalah 20 milimol okamid akan mengikat 20 milimol HCN dan menghasilkan 20 milimol garam dan 20 milimol H2O. Pada akhir, asam berkurang menjadi 10 milimol dan CN- bertambah menjadi 50 milimol, demikian juga H2O. Maka konsentrasi H+ adalah Ka dikali mol asam dibagi mol garam, dan kita peroleh konsentrasi H+ adalah 10 pangkat minus 10, sehingga diperoleh pH sama dengan 10, sehingga jawab yang benar adalah D. Soal nomor 16. Bila ke dalam gelas kimia dicampurkan 50 ml HF 0,02 m dengan 250 ml NaOH 0,03 m, hitunglah pH campuran yang terbentuk. Silakan coba sendiri. Larutan yang terjadi adalah larutan buffer asam, di mana pH-nya 4 ditambah log 3. Soal nomor 17. Untuk membuat larutan penyangga yang mempunyai pH 4 ke dalam 100 ml larutan CH3COOH 0,5 m, berapakah volume larutan CH3COONA 0,5 m yang diperlukan? Larutan penyangga ini adalah larutan penyangga asam, hingga kita menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan A dikali mol asam dibagi mol garam. Mol asam sama dengan 100 ml dikali 0,5 m sama dengan 50 milimol. Mol garam sama dengan V ml kali 0,5 m sama dengan 0,5 V milimol, di mana V adalah volume garam dalam mililiter. Karena pH sama dengan 4, maka konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4 sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 50 dibagi 0,5 V, sehingga 10 sama dengan 50 dibagi 0,5 V atau 5 V sama dengan 50, maka diperoleh V sama dengan 10 ml. Maka jawabannya C. Soal nomor 18. Bila ke dalam gelas kimia dicampur 500 ml HF 0,02 m dengan 250 ml NaOH 0,03 m, hitunglah pH campuran yang terbentuk. Silakan Anda coba sendiri. Larutan yang terjadi adalah larutan buffer asam, sehingga Anda akan memperoleh pH sama dengan 4 log 3. Kami dari tim Bimbel Batu Kursi Pelagang siap membantu Anda dalam pelajaran ini. Silakan Anda menghubungi kami, dan jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan bel notifikasinya.